Zaman dahulu, di dataran subur kerajaan Kediri, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Brawijaya yang memiliki seorang putri rupawan bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Suatu ketika, sang raja sangat gundah karena di usia yang sudah mulai tua, putrinya belum mempunyai seorang pendamping yang nantinya bisa menjadi pewaris kerajaan. Karena sang putri selalu menolak pinangan raja-raja ataupun para bangsawan di tanah Jawa. Setelah berbicara dengan putrinya, raja kemudian mengumumkan sayembara kepada siapapun yang mampu meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Ia akan menjadi suami Putri Dyah. Sang putri berharap agar pemenang sayembara nantinya adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Akhirnya sayembara diadakan dan diikuti oleh semua orang, baik itu raja, bangsawan dan pemuda. Semua peserta berlomba agar bisa merenggangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima agar bisa mendapatkan sang putri raja. Tidak ada satupun yang berhasil melakukan hal itu. Sampai akhirnya saat sayembara akan ditutup, muncullah seorang pemuda di antara kerumunan itu. Semua orang heran dengan kondisi pemuda itu, karena kepalanya yang mirip dengan seekor kerbau. Pemuda tersebut bernama Lembu Suro. Lembu Suro sebagai peserta terakhir dari sayembara itu, akhirnya berhasil merenggangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Semua orang yang melihat itu bertepuk tangan. Tetapi tidak dengan sang putri, yang malu jika dirinya disunting dengan seorang pemuda yang mempunyai kepala seperti kerbau. Raja juga sangat gelisah saat melihat pemenang sayembara itu adalah Lembu Suro. Namun dirinya juga tidak berani melarang pemuda itu agar tidak ikut sayembara, karena takut dicap sebagai raja yang tidak adil. Akhirnya Lembu Suro yang berhasil memenangkan sayembara itu sebentar lagi akan mempersunting putri raja. Di tengah kegalauan Putri Dyah Ayu Pusparini mengajukan syarat lagi kepada Lembu Suro sebelum dirinya dinikahi. Lembu Suro diminta membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut, karena dirinya ingin mandi dari air sumur tersebut. Syarat tersebut harus bisa diselesaikan dalam 1 malam. Syarat yang diajukan oleh Putri Dyah Ayu itu pun diterima oleh Lembu Suro. Dengan kesaktiannya dirinya menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Sampai akhirnya putri raja bingung saat Lembu Suro berhasil membuatkan sumur di atas puncak Gunung Kelut itu. Putri Dyah Ayu Pusparini meminta kepada ayahnya agar bisa menggagalkan pernikahannya dengan Lembu Suro yang berkepala mirip kerbau itu. Sebagai seorang raja, Brawijaya tidak mau untuk menarik janjinya saat mengadakan sayembara. Namun, di sisi lain putrinya meminta bantuan agar tidak menikah dengan Lembu Suro. Akhirnya, Raja Brawijaya dan Putri Dyah Ayu Pusparini bersama dengan pengawal kerajaan mendatangi sumur yang digali oleh Lembu Suro di puncak Gunung Kelut. Saat sampai di sumur buatan Lembu Suro, Putri Dyah meminta Lembu Suro agar memeriksa air di bawah sumur yang akan digunakan berbau wangi atau tidak. Lembu Suro pun akhirnya turun ke dasar sumur yang dalam itu untuk memeriksa air tersebut. Saat Lembu Suro berada di dasar sumur, Raja Brawijaya memerintahkan kepada prajurit pengawalnya untuk segera menutup sumur dengan batu dan tanah. Batu besar dan kecil serta tanah digunakan menimbun Lembu Suro yang berada di dasar sumur. Batu dan tanah akhirnya menimbun Lembu Suro. Melihat dirinya ditipu dan dikhianati oleh putri dan Raja Brawijaya, sebelum mati, Lembu Suro mengucapkan sumpah yang terkenal sampai hari ini, bahwa Lembu Suro akan membalas dendam kepada Raja Brawijaya dengan mengatakan, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Artinya bahwa nanti Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi hamparan dan Tulungagung akan menjadi danau. Pesan moral dari cerita Lembu Suro ini adalah janganlah mengingkari janji, serta jangan memaksakan cinta. Cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan akibat dari keserakahan dan rasa iri hati. Terima kasih sudah menonton.